على أمر الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبو لك بنعمتك علي وأبو بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Allahumma salli wa salatan tu'inna biha rahmi wa tukrimuni bi fahmi wa tu'adhibu lima ushkila hatta fahma innaka ta'lamu wa la a'lamu anta a'lamul ghuyub. Allahumma salli wa sallim wa barik wa sallam alla ta'budu illallah innani lakum minhu nadhiru wa bashir. Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anhu wa sallallahu alaihi nabil ummi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. La ilaha illallah wallah. Ya Hakku ya Hayyu ya Qayyum. Ya Qahhar. Ya Wahhab. Ya Fattah. Ya Wahid. Ya Ahad. Ya Samad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم. قال الله أيضا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واقتلوهم حيث ثقفتموهم واخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين. Shadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Quran. Yang dimuliakan Allah sekalian santriwan hadir pada malam istiqomah pada malam hari ini. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan kenikmatan sehat. Ya, masih diberikan kenikmatan iman, Islam dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada satu kalimat penting yang perlu kita fahami bersama-sama. Yaitu a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Al-fitnatu asyaddu minal qatl. Ya, firman di Al-Baqarah 191. Fitnah di sini adalah lebih ke arah apa? Kezaliman, kemaksiatan, perilaku kekafiran. Ya, termasuk berkata yang tidak sesuai dengan kenyataan. Menyampaikan sesuatu tidak sesuai dengan fakta sehingga sesuatu itu jadi masalah ya untuk ketentraman dan kebaikan orang lain. Bisa juga begitu. Tapi lebih ke arah fitnah, perilaku buruk, kekejian, maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari Imran ayat 108 Allah firman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. La tahsabanna allazina yafrahuna bima ataw wa yuhibbuna an yuhmadu bima lam yaf'alu fala tahsabannahum bima fazatin minal azab walahum azabun alim. Ya, sekali-kali kamu mengira bahwa orang-orang yang gembira dengan apa perbuatan buruk yang telah mereka kerjakan dan suka dipuji atas perbuatan yang mereka anggap baik yang tidak mereka lakukan, kamu jangan sekali-kali mengira bahwa mereka akan lolos dari azab. Mereka akan mendapat azab yang sangat pedih. Ya. Bergembira atas perilaku buruk
atas perbuatan buruk. Ya, la tahsabanna allazina yafrahuna bima atau wa yuhibbuna ay yuhmadu bima lam yaf'alu fala tahsabannahum bima fazatin minal azab walahum azabun alim. Gembira atas kejahatan yang dilakukannya. Gembira di saat melihat perilakunya yang jelek, ya, dijadikan contoh oleh orang lain dan diikuti orang lain. Dan Nisa 112 Allah firman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa may yaksib khati'atan aw itsman thumma yarmi bihi bari'an faqad ihtamala buhtanan wa itsman mubina. Siapa yang berbuat kesalahan atau dosa kemudian menuduhkannya kepada orang yang tidak bersalah, sungguh telah memikul suatu kebohongan dan dosa yang nyata. Ya. Ini juga perilaku buruk. Jadi Al-Fakir sampaikan kepada kalian, fitnah ini adalah perilaku maksiat, perbuatan keji. Ya, baik itu menuduh orang yang tidak bersalah-salah atau melakukan kejahatan, kekejian yang merugikan dirinya sendiri atau orang lain. Ya. Al-Maidah ayat 13 itu Allah sampaikan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, fabima naqdihim mitsaqahum la'annahum wa ja'alna qulubahum qasiyah. Namun karena mereka melanggar janjinya, kami melaknat mereka dan kami menjadikan hati mereka keras membatu. Tidak ada hidayah, tidak ada petunjuk, tidak lembut hatinya, sehingga gemar melakukan kejahatan, gemar melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yuharrifunal kalima an mawadi'ih. Mereka suka mengubah firman-firman Allah dari tempat-tempatnya. Ya. Menambahi atau mengurangi. Ya, sehingga bermakna berbeda. Ya, perilaku yang dilakukan tidak sesuai dengan firman Allah, tapi mengatakan seakan-akan dia mendapatkan petunjuk. Itu ya. Itu juga dosa besar. Ya. Wa nasu habban mimma dzukiru bih wa la tazalu tattali'u ala kha'inati minhum illa qalilan minhum fa'fu anhum wasfah innallaha yuhibbul muhsinin. Ya. Kemudian, dan mereka sengaja merupakan sebagian pesan yang telah diperingatkan kepada mereka. Engkau Nabi Muhammad senantiasa akan melihat pengkhianatan dari mereka, dari sekelompok kecil di antara mereka yang tidak berkhianat, maka maafkanlah mereka dan biarkanlah, sungguh Allah menyukai orang-orang yang muhsin, berlaku baik, gemar memberikan maaf walaupun dalam keadaan terzolimi. Itu maksudnya. Ya. Hud ayat 116 sampaikan untuk mengokohkan firman Allah tadi di Al-Maidah ayat 13. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Falaula kana minal quruni min qablikum ulu baqiyati yanhauna 'anil fasadi fil ardi illa qalilan mimman anjayna minhum wattaba'an ladzina zalamu ma utrifu bihi wa kanu mujrimin. Maka mengapa tidak ada di antara generasi sebelum kamu sekelompok orang yang mempunyai keutamaannya melarang berbuat kerusakan di bumi, kecuali sebagian kecil, yaitu orang yang telah kami selamatkan antara mereka. Orang-orang zalim hanya mementingkan kenikmatan dan kemewahan, dan mereka adalah orang-orang yang berdosa. Ya, melaksanakan perintah Allah, ya, tapi mencampur adukkan dengan kekejian, berbuat tidak benar, berbuat aniaya pada dirinya sendiri, ya, sehingga terjadi kekacauan di antara kita, di antara mereka orang-orang beriman. Jadi ini disampaikan, ya, untuk orang-orang yang katanya beriman, ya, berkumpul pada satu tempat, ya, paham ya. Dan An-Nahl 94 sampaikan, A'udzubillahi wala tattakhidu aymanakum dakhalan bainakum fatazilla qadamum ba'da thubutiha wa taduku su'a bima saddatum an sabilillah
walakum adzabun adzim. Janganlah kamu jadikan sumpah-sumpahmu sebagai alat penipu di antara kamu yang menyebabkan kakimu tergelincir setelah kukuh tegaknya, dan kamu akan merasakan keburukan karena kamu menghalangi manusia dari jalan Allah, dan bagi kamu azab yang besar. Jadi tadi di Hud 116, ya, mencampur adukkan antara kebajikan dan keburukan, ya, dan dia bermohon kepada Allah, Allah selamatkan, ya, Allah ampuni, dapat maghfirah dari Allah, mengulang kembali, ya, karena mementingkan apa? Mementingkan dirinya sendiri, mementingkan kenikmatan sesaat, ya. Dijelaskan di An-Nahl 94 nih lebih fokus lagi di sini, ya, sehingga apa yang telah disampaikan, oh saya berjanji kepada Allah karena melaksanakan perintah Allah akan bersama-sama orang beriman, diingkari dibaliknya, saya ke sana sampai nggak enak saja, saya nggak enak jadi saya ke sana. Jadi sumpahnya dilanggar sendiri, ya. Nah, sampai di sini kan, ya, wala tatakhidu aymanakum dakhalan bainakum fatazid laqadamum ba'da thubutiha tadukus sau'a bima sodatum an sabilillah walakum adzabun adzim. Ya, sumpah menjadi alat penipu yang memang kamu tergelincir setelah kukuh tegaknya. Ya, setelah ini orang beriman maksudnya gitu ya. Orang beriman kepada Allah yang mencampur adukkan hak dan batil, yang lalai atas perintah, ya, gemar melakukan kejahatan dan kesalahan, gemar, senang gitu ya, hobi gitu ya. Kenapa? Karena kepentingan sedikit, karena kepentingan dunia sesaat, gitu ya. Ya, terus sampaikan di bawahnya itu walakum adzabun adzim. Yang seperti itu akan Allah azab dengan adab yang besar, adab yang keras. Nah, kenapa? Karena mengulang kejahatan itu, karena melanggar sumpah. Sudah mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, tapi tidak melaksanakan perintah. Masih maksiat kepada Allah. Contoh tergampang, ya. Contoh tergampang fitnah yang katanya itu, ya, yang sekarang ini ya, yang termudah, ya, fitnah. Oh, saya kalau enggak pinjem di bank, siapa yang mau bantu saya? Itu fitnah. Itu pangkal kesyirikan kepada Allah, ya. Kalau enggak pinjam ke bank, siapa yang pinjemin saya? Secara logika mungkin di otak kita, oh benar. Tapi itu fitnah namanya. Melanggar sumpah dan janji. Quran melarang tapi kita melaksanakan itu, gitu. Sehingga ngambil riba di sana dengan alasan kalau tidak gitu nggak akan punya. Ya. Kalau tidak seperti itu tidak akan punya. Nah, kalau kamu melaksanakan seperti itu, pada hakikatnya kamu melakukan kebenaran, kebaikan, melaksanakan perintah Allah, terus mencampur dengan kebatilan seperti itu, amalanmu terhapuskan. Ya. Ini firman Allah yang fakir sampaikan tadi, mulai pertama tadi. Yang firmannya mungkin tidak banyak, tapi ini penting. Ya, berkaitan dengan fitnah ini. Ya. Terkadang kita memutarbalikkan firman Allah, merubah. Itu fitnah loh, merubah itu fitnah. Ya. Merubah firman Allah dari tempatnya. Ya, seakan-akan itu apa yang Allah sampaikan itu kurang sempurna gitu. Padahal sudah Allah sempurnakan. Di sini kita merubah. Ya, ini di surat Maidah 13 tadi. Ya. Merubah daripada firman Allah. Ya, sedangkan kita melaksanakan perintah Allah, ya, di luar daripada ketentuan, di luar daripada koridor hukum yang Allah tentukan di Quran, itu merubah. Dengan alasan ini begini, kalau tidak begini siapa akan berikan saya? Siapa akan membantu saya? Siapa? Nggak ada. Maka saya pinjam ini, saya bisa bayar. Bukan masalah kalian bisa bayar atau tidak, tapi itu perilaku keji yang Allah larang, gitu. Jadi, jangan dilakukan. Ya, sadar atau tidak, sebagian dari kita masih melaksanakan itu. Sebagian sudah tobat, sebagian masih melaksanakannya, masih ngambil gitu, masih ada. Dan seperti itu, pasti akan ketahuan saja. Kalau kalian seperti itu kalian lakukan, ketenangan kehidupanmu akan tercerabut. Ya, kesenanganmu semu sementara saja. Suatu saat kamu akan kesulitan bahkan. Kenapa? Karena itu melanggar daripada syariat agama
Allah Subhanahu wa taala. Itu dipahami, ya. Ya, anak dimuliakan Allah, pada malam Jumat ini malam yang mulia, Sayyidul Ayyam. Kita berusaha berzikir kepada Allah dengan kalimat tauhid la ilaha illallah untuk membersihkan hati dan pikiran kita. Supaya kita tetap tekun duduk di sini dalam istiqomah kita. Inallah Inallah Inallah. Usikum anasib taqwallah faqad fazal muttaqun. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya Allah, rahmati kami ya Allah. Rahmati kami dengan ketaatan kepadamu ya Allah. Rahmati kami dengan rasa syukur ya Allah. Rahmati kami dengan qanaah ya Allah. Rahmati kami dengan sami'na wa ata'na ya Allah. Rahmati kami ya Allah dengan keutamaan rukuk dan sujud. Rahmati kami ya Allah dengan kasih sayang, cinta dan mahabbah kepada saudara kami, kepada guru kami, pada Rasulullah, pada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ya Rabbi, ya Tuhan kami, maafkan kesalahan kami ya Allah. Maafkan kesalahan kami, lindungilah kami dari gangguan setan terkutuk. Istri kami, suami kami, anak keturunan kami, hingga kau bangkitkan kembali di hadapan-Mu ya Allah bersama Nabi-Mu sallallahu alaihi wasallam. Kumpulkanlah kami dengan orang beriman ya Allah di surga bersama Nabi-Mu sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Waqtul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.